Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam niki bab kaidah tentang jelaskan minuman arak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamru, man syariba al-khamra fid dunya lam yashrabuha fil akhirah. Man barang siapa, man utawi sapane wong syariba kang ngombe sapa man al-khamra ing arak fid dunya ing dalem dunya lam yashrabha, mongko wong iku ora bakal ngombe fil akhirah ing dalem. Jadi barang siapa yang di dunia itu senang ahli minum khamr, minum arak, maka nanti di hari pembalasan, di yaumil akhirah, di akhirat, dia tidak bakalan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Man barang siapa syariba yang minum al khamra ing al khamra arak mumsiyan ing dalam waktu sore, di sore hari, asbaha mongko sampai isuk, musyrikan sebagai wong musyrik. Jadi barang siapa yang minum khamr atau arak di waktu sore sampai paginya, dia tergolong orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dalam keadaan minum khamr itu biasanya sampai menghilangkan akal. Kalau orang yang mulia padahal sama Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh menggunakan akal pikiran, sementara dengan minumnya khamr itu sama juga hanya menghilangkan akal pikiran. Maka orang yang tidak mengagungkan Allah itu diantaranya berani minum arak, karena minum arak itu dikategorikan orang yang musyrik. Minum sore dikategorikan sampai pagi, tergolong orang musyrik. Maka di waktu matinya dia masih dalam keadaan musyrik. Wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Dan barang siapa minum arak di pagi hari, amsa mongko wong iku ing dalem sore tergolong dadi wong musyrik. Jadi orang yang minum khamr, minum arak pagi, maka sampai sore dia digolongkan termasuk orang yang musyrik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khamru ummul khaba'ith, faman syaribaha lam nuqbal sholatuhu arba'ina yauman fa in mata wa ya fi batnihi mitatan jahiliyatan. Al khamru, arak itu ummul khaba'ith, adalah biangnya
perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi orang diawali dengan seneng minum arak itu menjadi biang induknya biang kejahatan. Karena minum itulah jadi perbuatan-perbuatan yang khaba'ith yang menjadikan dosa, itu dia pasti kesananya akan berani melakukan, entah itu zina, entah itu mabuk, entah itu mencuri, kalau sudah diawali dengan mabuk. Karena mabuk itu sudah dari awalnya merusak akal pikiran, sehingga jelas sekali orang-orang yang senang mabuk, minum minuman keras, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fitrahnya manusia menggunakan akal pikiran. Di waktu manusia menggunakan akal pikiran, itu pasti akan menerima tentang kebenaran absolut, namanya agama. Nah, agama akan bisa diterima di waktu orang-orang tersebut menggunakan akal pikiran dan hati yang jernih. Makanya kalau orang belum menggunakan akal pikiran dan hati yang jernih, dia hanya menerima agama secara globalnya, tapi secara menjiwainya mereka belum masuk. Contohnya apa? Misal orang sholat. Orang sholat itu tahu kalau mengaku agama Islam pasti sholat itu menjadi kewajiban, dan itu tahu, tapi tetap belum mau menjalankan. Puasa itu tahu kalau tidak puasa dosa. Zakat itu tahu, tapi belum mau menjalankan. Nah, itu di antaranya. Makanya kalau orang menggunakan akal pikiran kemudian dibarengi rasa, pasti akan menerima kaidah-kaidah ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang cerdas, orang yang cerdas itu akan menerima tentang ilmu kecerdasan. Nah, apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi pasti itu ilmu kecerdasan di atas rata-rata, untuk mengajarkan menjadi memanusiakan manusia. Jadi manusia berbentuk wujudnya udah cakep, tapi di waktu akan belajar menjadi manusia harus diisi dengan ilmunya ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan kelihatan orang sama-sama bentuknya, sama-sama manusianya, orang yang mengikuti ajaran Nabi dan tidak, itu secara ilmu sudah kelihatan. Makanya dikatakan manusia, setelahnya mereka mengikuti ajaran Kanjeng Nabi, karena akan tahu awal proses namanya manusia. Faman syaribaha lam tuqbal. Faman barang siapa syaribaha yang minum khamr lam tuqbal, maka tidak akan diterima. Apa itu? Sholatuhu, sholatnya arba'ina yauman, 40 hari. Jadi orang minum sekali ini, jelas hari ini, 40 hari nggak akan diterima. Nah, maksudnya itu bagaimana? Maksudnya begitu merusaknya, namanya minuman keras. Begitu merusaknya. Fa'in mata, maka jika mereka itu mati, wahya, sedangkan arak itu fibatnihi, masih dalam perutnya, mata mitatan jahiliyatan, maka ia mati dalam keadaan mati yang jahiliyah. Nah, orang itu contohnya saya itu kan punya orang yang sering kalau lewat sana depan masjid mampir, namanya Mas Arif. Itu minum sabu, ahlinya itu udah 8 tahun. Orang tuanya itu menjadi pejabat di pemerintahan DKI. Istrinya menjadi direksi. Dia berubah sudah kesana kemari, padahal dia lulusan kedokteran. Itu yang kelihatan sekali efek dari awal dia seneng nyabu. Biasanya itu orangnya awalnya pasti seneng minum khamr dulu. Itu kalau ke masjid pasti nemuin saya tertawa sendiri apa. Sampai kemarin saja ada tetangganya yang nganter nyupir cerita gambarannya itu, gambarannya
bahwa pentingnya kita itu mendidik dirinya kita, mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita, bahwa orang soleh, orang yang baik itu tidak ternilai harganya. Kemarin mungkin sudah tak singgung sedikit bahwa andai kata orang punya harta 1 triliun, 2 triliun, ngepasin punya anak 1, udah punya anak 1, berani sama orang tua, ahli nyabu lagi. Karena kecanduan sabu, orang tuanya berobat kemana aja nggak sembuh-sembuh. Orang tuanya pun akan mengatakan, andai kata dia tak diobati habis 1 triliun dia sembuh, lebih baik harta saya 1 triliun tadi buang demi ngobatin anak saya. Nah, kita makanya harus bangga. Lagi-lagi bangga punya anak, punya keluarga, tidak ahli mabuk, tidak ahli nyabuk. Itu pentingnya kita mendidik orang-orang jadi orang yang soleh. Itu perbandingannya kayak gitu. Kalau kita tidak bisa membandingkan nikmatnya jadi orang soleh, yang nggak minum, yang nggak nyabu, ya kita akhirnya kan sudah diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, ilmu, kesehatan, tapi caranya membandingkan di dunia ya semacam itu. Bagaimana dibalik lagi, kalau kita punya anak, ngepasin kita ekonomi sukses, tapi anaknya menjadi bajingan atau ahli nah, ini gambarannya adalah senangnya, bahagianya mendidik menjadi keluarga, anak-anak kita menjadi orang yang soleh, orang baik pun kenyataannya lebih mahal daripada dunia. Itu gambar. Hadis tersebut diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari Umar bin As dengan sanad yang hasan yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khamru, arak itu jama'ul ithmi, yang mengumpulkan banyak dosa. Jadi semuanya ditimbulkan ya dari senang minum khamr itu bisa menjadi dosa-dosa itu ngumpul ya, karena sumber awalnya itu dari minuman keras, dari arak itu. Makanya dikatakan al-khamru jama'ul ithmi, bahwa minuman keras, arak itu mengumpulkan banyak dosa. Jadi efek itu pertama dimulai biasanya orang dari minum. Ntar kalau udah minum udah seneng tetek minum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamru mal'unun. Minum arak, syaribul khamri, utawi ngombe arak, iku mal'unun, terkutuk. Jadi orang-orang yang nyabu, orang yang ahli minum minuman keras itu di dunianya saja sudah tergolong orang-orang yang terkutuk. Coba ada nggak orang yang mati dalam keadaan minum, orang itu mengatakan orang itu baik? Atau dia tidak mati, tapi di waktu ada orang minum secara akal sehat, orang akan mengatakan orang itu orang baik nggak? Itu sudah bisa digambarkan bahwa orang-orang yang ahli minum, orang mabuk itu sebetulnya terkutuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamru ka'abidil watani wa syaribul khamru ka'abidil lat. Syaribul khamri, orang yang minum arak, iku ka'abidil watani, sama dengan penyembah berhala. Apa dosanya itu? Makanya dikategorikan musyrik. Wa syaribul khamri ka'abidil lata, dan orang yang minum arak itu sama dengan penyembah
Tuhan lapar. Tuhan lapar. Jadi dari kesimpulan-kesimpulan ngaji tentang minuman, barang siapa yang minum sore berarti sampai pagi dia dalam keadaan musyrik. Kalau minum pagi, sorenya sampai sore musyrik, minum sore sampai pagi musyrik. Dan dari timbul masalah apapun, ya itu adalah dikarenakan diawali dengan minuman khamr, minuman arak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-ramyu ala gharadi karramyi ala jihadi, ay karramyi ala aduwi fil jihad. Menembakkan panah kepada sasarannya, karomyi sama dengan menembak musuh alal jihadi dalam peperangan. Ai karomyi yakni seperti menembakkan panah alal uduwi kepada musuh fil jihadi dalam jihad. Jadi itu panah-panah setan. Panah-panah setan itu kalau diawali dari orang mabuk sudah sangat-sangat kencang sekali. Contohnya begini, orang mau berantem. Nah itu contohnya, orang mau berantem, mau ngadepi apa, kan banyak itu. Ada lagi istilah, makanya ada bintang film, ada penyanyi, ada apa, katanya biar kalau jadi pelawak nggak malu dan sebagainya. Itu pun ada yang nyapu. Itu sangat cepat sekali bahasa, sangat cepat sekali. Jadi sebagaimana orang-orang semangatnya kayak orang jihad, cuma jihad itu untuk melawan hawa nafsu, untuk memperjuangkan kebaikan, ya, dengan jiwa yang suci, dengan cara yang suci. Tapi kalau dengan minum khamr itu maknanya sebaliknya, karena akal pikirannya sudah rusak sehingga jiwanya dikuasai oleh syaitan. Mungkin ini saja malam ini sifat tentang khamr. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan kita bisa menyadarkan, mengajak kepada mereka-mereka yang semisal lagi jatuh di limbah tentang minuman. Kita sayangi, kita deketin mereka, karena kita yang tahu, minimal kita bisa mencegah jihad untuk melawan, tidak melakukan itu, dan kita menyayangi, merangkul mereka yang masih dalam keadaan menjalankan itu, karena semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal 'afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum.